Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji milik Allah, kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya, kita memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan hawa nafsu dan jiwa kita, dari keburukan amal dan dosa-dosa kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa Allah berikan petunjuk, maka tidak akan ada yang mampu menyelewengkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa Allah sesatkan, selewengkan, maka tidak akan ada yang mampu memberinya petunjuk. Hidayah sangatlah mahal. Hidayah berada di tangan Allah. Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam sejahtera untuk Nabi kami Muhammad, wa ala alihi, dan untuk keluarga beliau, wa ala ashabihi, dan untuk sahabat-sahabat beliau, dan siapapun yang menempuh jalan beliau memperjuangkan agama dan ajaran beliau, dan semoga Allah masukkan kita ke dalam mereka. Amin. Di sore yang mulia ini, insyaallah kita akan mengkaji pembahasan tentang Ramadan. Ramadan sebagai madrasah, sekolah untuk roh dan jiwa, madrasah ruhaniyah. Ini pembahasan saya nggak tahu pernah dibahas atau enggak ya di sini ya. Sini ada dari kelas berapa saja yang ada? Nah, dari kelas 7 sampai 12 ada semua. Dari berbagai macam jenisnya ya. Kelas 7 angkat tangan. Kelas 8 9 10 11 12 mencar. Baik. Kita lihat mana yang paling disiplin ya. Kelihatan. Yang malu-maluin saya sebut kelasnya. Saya tanya dulu di sini, untuk apa Ramadan itu ada syariat puasa? Buat apa? Nggak ngapain kok puasa gitu? Buat apa? Kelas 7 mana? Angkat tangan yang bisa jawab. Buat apa kamu puasa? Hah? Sini yang paling dekat sini, kelas berapa ini? Apa jawabannya? Kenapa kok puasa? Satu aja yang jawab. Yang paling pintar jawab. Mana yang paling pintar? Nah, jangan rame. Satu orang. Ya, berdiri. Silakan berdiri. Ayo. Nah, kenapa kok disuruh puasa? Kenapa? Buat apa? Ngapain puasa gitu? Ngapain? Nah, biar la'allakum tattaqun. Bagus, jawabannya sangat Qur'ani sekali ya. Jawabannya ada di ujung ayat perintah surat Al-Baqarah itu ya. La'allakum. Tujuannya agar kalian bertakwa. Ada alasan lain? Siapa yang bisa? Tidak ada hadiah ya? Apa? Iya, silakan. Masya Allah, agar orang, ini materi saya udah masuk semua ya. Agar orang kaya merasakan kelaparannya orang yang tidak kaya. Masya Allah, ini semuanya orang kaya semua di sini ya. Gak ada yang berharap orang jadi orang miskin. Lah ada hadis Nabi SAW, tapi hadisnya diperselisihkan sahih atau tidak. Beliau mengatakan dalam doanya, Allahumma ahyini miskina, ya Allah hidupkanlah aku dalam kondisi miskin, wa amitni miskina, wafatkan aku dalam kondisi miskin, wahsyurni ma'azumratil masakin, kumpulkanlah aku nanti di hari kiamat bersama orang-orang miskin. Ada yang mau doa pakai doa ini? Ya Allah hidupkan saya sebagai orang miskin. Ada yang mau? Gimana kalau ada yang mau? Nabinya ngajarkan. Bahkan dalam doa yang sahih meminta doa wahubbal masakin, mencintai orang-orang miskin. Baik, kita akan bahas tujuan dari puasa itu sendiri disebut tadi apa? Takwa.
Apa artinya dari kata takwa ini apa? Diam dulu. Kita tes kecerdasan anak-anak Piat 7 Batu. Katanya pesantren internasional ya. Takutnya kadang sponsor itu terlalu manis ya kan ya. Semua kecap ingin disebut nomor 1, udah ada kecap nomor 2. Nah ini coba saya tanya, kelas 10 sudah tadi ya, lulus kelas 10 ini. Nggak usah rame. Ya, kelas berapa ini yang mau dites ini? Angkat tangan. Arti takwa. Ayo. Masa mondok bertahun-tahun nggak tahu arti takwa ini gimana? Tiap khutbah Jumat yang khotib ceramah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa. Masa tidak tahu artinya takwa? Nah itu paling pojok ya. Kelas berapa ini? Kelas 11, monggo. Masya Allah, ini ucapan dari para salaf dulu, namanya Talq bin Habib. Beliau memberikan definisi takwa dengan yang barusan disebut. Takwa secara bahasa dari kata apa? Waqayaqi wiqayatan. Dalam Al-Quran disebut wa waqahum adzabal jahim. Dia Allah melindungi mereka dari azab. Wiqayah artinya apa berarti? Perlindungan. Maka secara bahasa takwa artinya membuat antara dirimu dengan siksa Allah ada apa? Pelindung. Saya ulangi lagi nih, definisinya gimana tadi? Menjadikan antara dirimu dengan siksa Allah apa? Apa? Pelindungnya dari mana? Lihat, khusus untuk urusan berlindung dari siksa Allah, satu-satunya yang bisa melindungi siapa? Hanya Allah sendiri. Lihat, kita berlindung kepada Allah dari Allah. Saya ulangi lagi, kita berlindung kepada Allah dari Allah. Kalau di dalam bahasa, kalau nggak salah di surat At-Taubah dan di Al-Anfal ya, ada yang ingat nggak? Wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaih. Mereka kemudian menduga, prasangka kuat bahwa tidak ada tempat lari dari Allah kecuali kepada Allah. Saya ulangi lagi ya, tidak ada tempat lari dari Allah kecuali kepada Allah. Kalau kamu takut dari singa, kamu ngapain? Lari dari singa, pergi kemana? Berlari menghindar dari singa. Tetapi ketika kamu takut dari Allah, kamu bukan kabur dari Allah, kamu justru semakin lari kepada Allah. Ini yang membedakan takut kepada Allah dari takut kepada makhluk. Kalau dalam bahasanya surat At-Taubah Al-Anfal saya lupa, ada yang ingat nggak itu? Wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaih. Mereka menduga bahwa tidak ada tempat berlari dari Allah kecuali kepada Allah. Kalau dalam bahasa Al-Quran yang lain apa? Fafirru ilallah. Larilah kamu kepada Allah. Kamu berlindung dari siksa Allah dengan Allah. Dan ini tidak ada di tempat lain. Maksudnya dari takut, rasa takut yang lain tidak mungkin ada seperti itu. Ini definisi takwa. Atau definisi yang tadi yang disebutkan siapa tadi kelas 11? Nah, yakni engkau berbuat taat kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah, berharap rahmatnya Allah. Dan kamu meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahayanya Allah, takut atas siksanya Allah. Ini definisi terjemahannya tadi ya, dari siapa itu yang kelas 11. Berarti di sini ada kata-kata di atas cahayanya Allah. Apa ini maksud dengan cahayanya Allah? Nah, cahayanya Allah adalah hidayah yang dibangun di atas ilmu pengetahuan dari firman Allah dan sabda Rasulnya. Oke, sampai sini difahami berarti ya. Berarti takwa harus dibangun di atas ilmu, tidak bisa ngarang sendiri. Oke, baik. Kita lanjut dulu. Contoh yang lain dalam pembahasan yang disebutkan oleh Abu Hurairah, beliau pernah ditanya,
Apa itu takwa? Dinukil oleh Asy'uti dalam kitabnya Ad-Durrul Manthur. Apa itu takwa? Kata Abu Hurairah, pernahkah engkau melewati jalan yang banyak duri? Dia jawab, iya, pernah. Apa yang kamu lakukan? Ya, saya tanya nih adik-adik sini ya, kelas 7 aja deh. Ada jalan isinya banyak durinya, kamu ngapain? Jalan sambil lihat HP apa jalan di bawah lihat jalan? Sambil main TikTok gini jalannya. Jalan lihat HP, ngecek ini kena duri apa? Enggak, wis, jauh usah duri wis. Jalan banyak telek tongnya itu. Apa telek tong gitu? Banyak kotorannya. Kotoran sapi, kotoran ayam. Gimana kira-kira jalannya gimana? Jinjit-jinjit, pelan-pelan. Iya. Itulah yang dimaksud dengan takwa. Takwa kamu mesti hati-hati, pelan-pelan, tidak sembarangan di dalam melakukan sesuatu, baik itu perbuatan taat ataupun maksiat. Sebelum kita bahas Ramadan sebagai madrasah atau sekolah. Loh kok bisa Ustaz? Madrasah kan harus ada gedungnya gini kan ya. Ini ada sekolah, disebut sekolah kalau ada gedungnya. Saya tanya, bulan Ramadan gedungnya di mana? Hah? Cuman bulan Ramadan sekolah tanpa gedung. Iya. Cuman bulan Ramadan sekolahnya tanpa gedung. Berapa hari sekolahnya? Ada 30, ada 29. Ada aturannya atau enggak? Ada. Kalau melanggar gimana? Hah? Dihukum. Dihukum di mana? Cuman itu sekolah yang hukumannya di neraka. Yang lain sekolah hukumannya di sekolah. Digundul misalnya. Iya kan? Cuman Ramadan sekolah yang hukumannya di neraka. Tidak ada sekolah kamu masuk sekolah dimanapun nggak mungkin hukum di neraka. Betul? Ini Ramadan sekolah yang beda. Nanti kita jelaskan dengan detail. Sebelum itu, nih sebelum kita masuk pembahasan sekolah Ramadan, saya tanya, apa ibadah utama di bulan Ramadan? Saya kerucutkan jadi 5 ibadah penting. Oke ya. Karena sekolah ini akan fokus kepada 5 kegiatan. Contoh deh, adik-adik di sini sekolah di Al-Irsyad. Di Al-Irsyad ada kegiatan inti apa saja? 1. Saya tanya, ya, jawab pakai angkat tangan aja deh, jangan bersuara semua, terlalu banyak suara. Ya, 1, apa yang paling utama di sekolah sini? Kamu mau promosikan sekolah ini sekolah terbaik se-Indonesia misal. Kegiatan nomor 1 apa? Yang paling utama? Hah? Bukan puasanya, ini di Al-Irsyad ini loh. Kegiatanmu apa yang paling utama? Masuk kelas. Oke, terus halaqah Quran, terus ya nggak tahu apa lagi, pokoknya tidak ada yang bersuara ini ya. Apalagi disebutkan mesti ada kegiatan utama. Kalau nggak ikut kegiatan utama itu nggak disebut santri Al-Irsyad, betul? Sekarang saya tanya, bulan Ramadan kegiatan utamanya saya kerucutkan jadi 5. Yang ini akan mendidik adik-adik semua di dalam sekolah Ramadan. Apa 5 ini? Puasa, terus sholat taraweh, terus ya kayak mulai sholat taraweh sudah. Tilawah Quran, terus zakat. Zakat masuk juga di sini, sedekah, karena sedekah lebih umum. Sedekah bisa sedekah wajib, bisa sedekah sunnah. Sedekah wajib apa namanya berarti? Ya zakat. Sedekah ini 2 jenis, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Makanya dalam Al-Quran zakat disebut dengan sedekah. Ada yang tahu ayatnya? Innamas shadaqatu lil fuqara wal mahgus. Lagi kelas 10 lagi ya, bagus. Lanjut. Terus apalagi? Kurang 1.
Iktikaf, ibadah yang menjadi tantangan besar adik-adik yang lagi liburan. Liburan saja nih, waktu liburan berubah pindah jadi masa iktikaf. Tadinya pengen main game di HP, lo kok pas iktikaf nggak jadi main game di HP, datang ke masjid. 5 ini ya dijadikan patokan. Apa tadi pertama? Puasa. 2, sholat malam. 3, tilawah Quran. 4, sedekah. 5, iktikaf. 5 ini yang akan menjadi pengubah Anda setelah sekolah Ramadan lulus. Saya tanya, kamu sudah mondok di Al-Irsyad, dapat sekian tahun, ada perubahan atau enggak? Enggak ada. Sama saja. Hah? Kalau yang bilang sama saja, enggak usah sekolah. Mesti ada perubahan. Lah kalau 5 ini ada cacatnya, mesti tidak berubah. Ini 5-5-nya harus dilakukan dengan benar, baru ada perubahan. Lulus mendapatkan predikat apa tadi gelarnya? Takwa. Ada gelar sarjana, magister, doktor, profesor. Ini gelarnya takwa. Tapi gelar ini tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Wala tuzakku anfusakum, fala tuzakku anfusakum. Lanjutkan. Huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu sucikan dirimu sendiri, dia Allah lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Tidak ada yang tahu dia bertakwa atau tidak. Baik, kita bahas yang pertama dulu. Didikan, apa tadi kegiatan yang paling utama di bulan Ramadan? Puasa. Ada 3 tingkatan puasa. Seperti adik-adik sekolah, ada kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya. Di sekolah Ramadan ada tingkatannya, 3 tingkatan. Ada yang sudah tahu puasa ada 3 tingkatan? Yang tahu angkat tangan dulu. Mau dikasih hadiah? Hadiah apa ya? Tidak ada hadiah. 3 tingkatan puasa. Seperti adik-adik sekolah kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ada yang tahu? Dicatat. Bawa buku enggak ini? Megang bukunya semuanya? Mana pengurusnya? Yang enggak bawa buku dihukum aja ini. Mau dihukum di dunia apa neraka? Di dunia aja. Dihukum neraka, naudzubillah min dzalik. Semoga tidak dihukum neraka. Ini ada hadiah bekal Ramadan. Masya Allah. Yang bisa menjawab 3 jenis puasa, tingkatan puasa ini 3 tingkat. Masya Allah, bukunya karya Dr. Fadlan Fahamsyah, Dr. Mariono. Ayo silakan. Lumayan bukunya, bisa dijual lagi. Lek payu insya Allah. Kadang-kadang mikirnya bukan mau belajar, mikirnya mau jualan ya. Ya silakan, ayo. Tidak ada. Oke, saya kasih bocoran. Level pertama puasanya orang awam. Wes, tahu level 2 dan 3 apa? Angkat tangan. Ini saya mau kasih hadiah ini, bukan mau sampai sendiri ini. Ya, monggo silakan. Salah tidak dihukum. Ayo. Ya, angkat tangan. Berdiri. Berdiri. Di sini kamu belajar bukan belajar ilmunya aja, tapi mentalnya. Suruh berdiri bicara depan umum, berani. Ya. Puasa orang awam 1, 2. Puasa orang soleh 3. Puasa Nabi. Mirip jawabannya, tapi mirip betul ya, silakan. Tapi kurang tepat. Cuman definisinya betul, seperti Imam Ghazali definisinya seperti itu. Lanjut. Masya Allah. Siapa dari kelas berapa? 10. Oh, kelas 10 lagi ya. Tidak usah kegeeran ya. Berbangga diri jangan. Karena berbangga diri ini sifatnya iblis. Dalam Al-Quran disebut, loh iya, di dalam surat Al-Baqarah, illa iblis, yang tidak mau sujud siapa? Iblis. Apa sifatnya? Aba wastakbara. Enggan dan merasa
besar, merasa tinggi, istikbar merasa tinggi. Nah, jadi kalau kelas 10 bagus, tawaduk sama diam. Nah. Bahkan kalau bisa seperti Nabi Adam gimana? Gimana seperti Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana. Merasa rendah. Seperti Nabi Yunus gimana? La ilaha illa anta subhanaka minadz zalimin. Aku adalah orang yang zalim, bukan wah aku tinggi. Kalau yang tinggi siapa yang bilang seperti itu? Fir'aun. Fir'aun bilang ana rabbukumul. Masya Allah pintar semua ini Al-Irsyad. Kayak ketuanya ini ya. Dia suruh ngomong gitu. Bentar. Lanjut. Saya harus ceramahnya kayak gini. Kalau saya ceramahnya model ceramah di masjid-masjid depan ini tidur ngobrol sendiri mesti gitu hafal saya. Santri ini kayak gitu ya. Cuman saya heran, ini kok santri tidak ada yang pakai kopiah ini gimana? Nggak lulus. Ini kalau di pondokku konek kabeh langsung ya. Gimana santri tidak pakai kopiah ini? Pakai kopiah? Ah, gitu. Gantengnya naik dikit 1%. Puasa yang pertama dicatat. Bawa buku enggak? Angkat semua bukunya. Angkat semua. Yang bawa buku. Waduh, masa enggak bawa buku ini santri. Nih, saya kasih contoh. Ini yang dicontohkan kalau nggak salah, ini sebuah syair. Ada yang tahu syairnya? Al-ilmu saydun. Pintar, betul. Lanjut. Ketua. Silakan Pak Ketua. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati. Terus lanjutannya saya lupa juga ya. Antasida ghazalatan dan talikotan terus gitu ujungnya. Intinya ini adalah perumpamaan. Kalau nggak salah ini dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, tapi tidak tahu benar atau tidak ucapan beliau. Model orang yang belajar tapi nggak bawa catatan, nggak bawa buku, nggak bawa tulisan, ya, nggak bawa pulpen, nggak nyatet. Seperti orang berburu atau mancing, tapi nggak bawa alat pancing. Pernah mancing? Mancing kerusuhan. Mancing, kamu pergi mancing, teman-temanmu semua bawa alat pancing. Urunan sewa apa? Kapal. Urunan 100 ribuan sewa kapal biar bisa mancing ke tengah laut. Tapi kamu nggak bawa alat pancing. Apa yang kamu lakukan di sana? Turu. Kamu di situ cuma lihat teman-temanmu mancing, dapat ikan. Kamu cuma doe, pelonga-pelungu, iya kan? Mereka dapat ikan, kamu nggak dapat. Itu model orang belajar nggak bawa buku catatan. Kecuali orang-orang yang hidup di zaman Nabi, mereka memang orang-orang ummi. Apa ummi itu? Tidak baca, tidak ngandalkan apa mereka? Hafalan. Qurannya di mana mereka? Hafalan. Mereka Qurannya bukan di atas, bukan di sini Qurannya, bukan. Qurannya di dalam dadanya mereka masing-masing. Itu para sahabat. Ya saya harap santri-santri yang tidak bawa catatan seperti itu. Dipuji dikit ya. Nanti dites hafalannya ini. Masalahnya santri ini gini, harusnya bawa catatan ini. Yang tidak bawa catatan ini harus dengan metode para sahabat dihafal. Yang pertama, tingkatan puasa adalah apa tadi? Puasanya orang awam. Apa puasanya orang awam ini? Apa artinya awam? Orang pada umumnya, mayoritas. Puasanya orang mayoritas, puasa menahan diri dari makanan, minuman, dan syahwat kemaluan. Itu tok. Syahwat perut dan kemaluan tok. Itu puasanya orang awam. Seperti puasanya anak kecil, seperti puasanya anak baru balik.
Itu puasanya orang awam. Oke, paham sudah ya? Dicatat ya. Catat. Yang tingkatan kedua tadi katanya dia puasanya orang soleh, betul. Tapi istilah lainnya puasa orang khusus, orang terpilih. Puasanya orang khawas. Apa puasanya? Bukan sekedar dari pembatal puasa berupa syahwat perut dan kemaluan, tapi apa? Berpuasa dari dosa-dosa. Buat apa menahan diri dari cuman sekedar makan dan minum, tapi dosa-dosa zina lanjut? Saya tanya adik-adik, makan nasi pas puasa halal apa haram? Pas di luar puasa halal apa haram? Berarti tadinya halal berubah jadi haram ya? Halal berubah jadi haram. Saya tanya, tadi makan nasi, sekarang kita ubah. Makan fulusnya orang lain di luar puasa halal apa haram? Di dalam puasa halal apa haram? Semakin haram. Makan daging ayam di luar puasa halal apa haram? Saat puasa berubah dari yang halal jadi makan daging manusia, apa itu? Gosip, ngerumpi, bincang ini kulo fulan gini. Seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Ini halal apa haram? Tambah pas puasa semakin. Lah kok ada orang puasa tapi nggak kerudungan? Laki-laki mungkin. Ya. Laki-laki tidak boleh kerudung. Orang puasa perempuan tapi tidak menutup aurat, gimana puasanya ini? Atau yang laki-laki puasa tapi ngelihatin yang tidak menutup aurat. Nah, puasa model apa ini? Yang puasa cuman perut dan kemaluannya, matanya jelalatan, mulutnya lambe, apa ini? Lambe itu telinganya mendengarkan yang haram. Puasanya berhasil apa gagal ini? Puasa tingkat kedua, level berikutnya bukan sekedar orang awam, puasa orang terpilih. Apa puasanya orang terpilih? Bukan sekedar mikir. Kalau orang awam mikirnya cuman puasaku sah apa enggak, gitu. Mikirnya cuman bab fikih. Bukan berarti nggak penting, penting sekali. Sah atau tidak, mikirnya itu tok. Kalau yang level kedua, puasa orang terpilih, gimana mikirnya? Pahala puasaku full atau enggak? Mikirnya sudah lebih jauh. Puasaku diterima apa enggak sama Allah? Sampai di level itu ya. Oke, tingkatan yang ketiga apa berarti? Tadi disebut sama saudara kita apa tadi? Puasanya para nabi, para siddiqin, orang-orang terpilih dari terpilih. Bahasa Arabnya khawasul khawas, terpilih dari yang terpilih. Apa model puasa mereka? Mereka berpuasa dari apapun yang menyibukkan diri dari Allah. Apapun yang membuat dirinya berpaling dari Allah ditinggalkan. Oh, HP nggarai aku sibuk dari Allah, ditinggalkan. Oh, kerjaan buat aku sibuk dari Allah, ditinggalkan. Para salaf dahulu sampai menutup toko-tokonya, pekerjaannya ditinggalkan di bulan Ramadan. Ini tentu berat ya. Dan adik-adik tidak bisa terapkan juga. Bilang kepada kepala sekolah, Pak Ustadz, saya izin tidak mau sekolah. Saya mau fokus ibadah Ramadan. Sekolah menyibukkan saya dari Allah. Bukan seperti itu cara memahaminya. Bukan seperti itu cara memahaminya. Itu memahami yang gagal. Baik, saya ulangi lagi ya. Puasa orang awam itu gimana tadi? Puasa dari apa? Syahwat perut dan syahwat kemaluan. Dicatat. Dicatat, sudah dicatat? Nah, cepat sekali nulisnya. Kayaknya nggak ditulis ini.
Yang kedua, puasa orang khusus. Apa puasa orang khusus ini? Menjaga diri dari apa? Saya rangkum dengan kata-kata singkat tapi ngena. Pembatal pahala puasa. Bagus gitu ya. Puasa orang awam, puasa dari pembatal puasa. Betul ya? Puasa orang khusus, puasa dari pembatal pahala puasa. Yang membatalkan dari pahala puasa. Oke. Puasa orang khususnya khusus, pilihan dari yang terpilih, yakni para nabi, siddiqin. Ada juga yang bukan nabi. Apa tadi? Puasa dari puasa dari pembatal mengingat Allah. Puasa dari pembatal mengingat Allah. 1 detik pun tidak mau hilang dari mengingat Allah. Tidak mau membuang waktunya sama sekali kecuali untuk Allah. Ini tingkatan tinggi. Bukan sekedar mikir ini dosa enggak ya, enggak gitu. Dia akan mikir lebih jauh, ini berpahala atau enggak ya. Saya melakukan ini berpahala atau enggak ya. Dia akan pikir sampai level itu. Ini level yang tertinggi, dan sampai situlah level ketakwaan yang puncak. Sudah ketangkep ya sekolah Ramadan ini gimana kelasnya? Nah, makanya Ramadan ini ada yang nggak lulus, masih di level puasa awam terus, puasanya anak kecil terus, puasanya cuman puasa pindah jam makan. Gimana pindah jam makan? Hah? Tadinya makan jam 12 siang digeser pagi sama malam tok. Cuman dipindah. Nanti makannya sama saja, malah lebih parah. Makannya lebih banyak porsinya, lebih macam-macam menunya. Sampai sini sudah paham ya kira-kira ya? Baik. Kita bahas satu persatu dikit-dikit ini. Apa yang mau dibahas ya? Ini tinggal berapa menit? Udah tinggal 20-an menit ini. Waktunya kayaknya enggak cukup. Ini masalah puasa tuh kayaknya enggak cukup. Saya langsung bahas ke yang lain aja ya. Nah, yang lain aja ini. Karena yang masalah puasa ini Al-Imamul Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan 6 langkah untuk terpenuhi level kedua toh. Level puasanya yang menjaga dari pembatal pahala puasa. Itu ada 6 langkah. Saya singkatkan aja ya. Langkah yang pertama, puasa matanya. Ini paling penting. Matanya kudu puasa. Menjaga diri pandangannya. Kenapa? Kata Nabi SAW, an-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan mata itu apa? Saham. Apa saham? Anak panah yang beracun dari panah-panah iblis. Maka barang siapa meninggalkan pandangan-pandangan ini tadi karena takut kepada Allah, dia akan merasakan kenikmatan kenikmatan iman di hatinya. Makanya jenengan, kok jenengan ini ya, adik-adik, jenengan bapak-bapak di atas. Panjenengan sedoyo di sini. Puasa itu sebagai perisai. Asyamu kata Rasul apa? Junnah. Bagus nih. Kelas berapa? Kelas 9. Asyamu junnah. Apa junnah? Perisai. Perisai dari dari apa? Ini anak panahnya iblis. Apa anak panahnya iblis ini? Pandangan. Cewek lewat nggak pakai penutup aurat. Ini ada panah-panah iblis menyerangmu. Kamu perlu perisai berupa puasa. Bukan kemudian dipendeli dan bilang, oh ini waktunya nikmat, tidak boleh dilewatkan, mubadzir. Ini bisikan setan, jangan didengar. Dan kalau kamu sudah menikmati sesuatu yang diharamkan Allah, kamu tidak akan merasakan nikmat yang halal. Yang kedua, puasa lisan. Lambe turah ini. Lambe turah. Apa sih lambe turah itu artinya? Ya, mulut yang bocor ini seperti ember yang bocor,
nggak bisa menampung apa-apa, dikasih dituang bocor terus ya, nggak bisa menjaga rahasia. Lidah yang kemana-mana ini harus ditahan. Langkah yang kedua kata Imam Ghazali, karena Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-ghibatu tufsidus saum, ghibah itu merusak puasa. Dalam perkataan salaf yang lain, puasa seperti baju dan ghibah menyobek-nyobeknya. Pahalamu habis, soalnya tadi kamu ngomongin orang lain rasan-rasan terus. Tambah lagi Rasul menekankan apa? Fala yarfuth, barang siapa kalau puasa kata Rasul apa? Tidak boleh rofath. Apa rofath? Berkata kotor. Rofath dalam bahasa lain kaitannya dengan suami istri. Makanya kata kotor biasanya kaitannya dengan hubungan suami istri. Tidak boleh diucapkan itu kalau puasa. Wala yajhal, tidak boleh bersikap bodoh. Sikap bodoh ini bersikap kayak bukan orang, tidak berpendidikan. Atau dalam bahasa yang lain Rasul mengatakan wala yaskhab, tidak boleh ngangkat suara, meninggikan suara kayak tadi rame-rame. Ya, bukannya kayak gitu. Mengangkat suara emosi, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, tadi sudah catat puasa penglihatan satu, kedua, puasa lisan lambe ini. Yang ketiga apa? Puasa pendengaran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Samma'una lil kadhibi." Bagus, dilanjut, "Akaluna lis-suhut." Allah sejajarkan saat menggambarkan orang-orang, siapa ini yang digambarkan ini? Ayo, ayat sebelumnya tentang apa itu? Orang-orang Yahudi. Gimana orang-orang Yahudi? Sama, pakai bentuk apa ini dalam ilmu sorof? Ayo, jeblok kabel ilmu sorof, apa? Sighah mubalaghah, menunjukkan apa itu sighah mubalaghah? Berlebih, berbuat sesuatu dengan banyak dan sering. Itu namanya sighah mubalaghah. Sami'a artinya apa? Sama berarti apa artinya? Sering dan banyak mendengar apa? Kata-kata dusta dan bohong. Ini orang Yahudi. Disamakan, disejajarkan dengan perbuatan satunya apa? Akaluna lis-suhud. Apa akal ini pakai sighah apa ini? Mubalaghah, banyak memakan. Suhud, apa suhud? Harta haram. Sejajar. Banyak dengar yang haram sama banyak apa? Makan yang haram. Termasuk terapi yang bagus dalam puasa Ramadan adalah berhenti mendengarkan. Bukan saya yang bilang, adik-adik kelas 10, Masya Allah, luar biasa. Diterapkan langsung ilmunya di depan saya. Nanti depan Ustaz lain beda lagi. Berlatih tidak mendengarkan musik terapi. Kenapa? Karena musik adalah nyanyiannya setan. Tidak akan berkumpul musik dengan Quran dalam satu hati. Gak mungkin berkumpul. Kalau ada Quran musiknya ngalih, kalau ada musik Qurannya ngalih. Apa bahasa Jawa ya? Ada enggak Jawa ya? Ngalih ini pergi. Qurannya masuk, musiknya pergi. Musiknya masuk, Qurannya pergi. Mesti seperti itu, tidak mungkin tidak. Maka saat puasa sambil dengarkan musik akan gugur pelan-pelan pahalanya. Apalagi musiknya yang nyanyikan perempuan. Apalagi lirik-lirik musiknya adalah lirik-lirik yang porno. Semakin tambah parah dosanya. Jadi ini ibarat kata orang puasa sambil terus berdosa. Kalau diibaratkan seperti wudhu pakai air kencing. Sah apa enggak wudhunya? Kalau bahasanya Imam Ghazali lebih rapi lagi, seperti orang wudhu dibasuh banyak tapi pakai cara mengusap, bukan ghusl membasuh. Caranya salah.
Tadi saya gambarkan seperti orang puasa tapi tidak sholat, seperti orang puasa tapi tidak berjilbab kalau perempuan. Kalau laki-laki tidak boleh. Kalau laki-laki juga puasa tapi terus jelalatan matanya melihat yang haram. Gagal dalam memahami puasa, seperti orang sedekah pakai harta korupsi. Gimana? Wes aku ben korupsiku gak parah-parah, korupsi 1 triliun, 1,5 triliun tak sedekahkan. Kan katanya Allah satu sedekah dikali lipatkan berapa di Al-Baqarah? 700 kali lipat, ketutup wes dosanya. Apa gitu cara hitungnya? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kata Rasul dalam hadis arba'in, adik-adik hafal, Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Gimana mau diterima doanya? Lah makanannya haram, minumannya haram. Naudzubillah. Gimana puasanya diterima? Itu kok ada yang hadap ke sana, penceramahnya di sana tak? Hadap sini semua. Gimana mau berkah ilmunya, yang ceramah tidak didengerin? Ilmunya tidak berkah. Gimana ciri-ciri ilmu yang tidak berkah? Tidak diamalkan. Terlarang dari mengamalkan ilmu. Seperti siapa? Orang-orang Yahudi. Matsalul ladzina hummilut Taurah. Seperti apa orang-orang Yahudi yang diminta untuk membawa Taurat? Seperti keledai. Gimana keledai ngangkut buku banyak? Keledai disuruh ngangkut buku banyak, paham enggak keledai dari apa yang diangkut? Gak paham isinya, tapi dibawa tok. Kayak seorang penuntut ilmu bawa buku tapi gak ngerti apa yang digawa. Bawa Quran, dihafal Qurannya tapi gak ngerti apa ini isinya Quran. Seperti keledai yang membawa buku. Itu perumpamannya Quran, bukan perumpamaan saya. Hati-hati dari ilmu yang tidak berkah. Pintu ilmu yang tidak berkah karena tidak menghormati ustadznya. Itu yang tidur, yang ngobrol sendiri, ya itu udah ciri-ciri ilmunya tidak akan berkah. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati, aku ndungakno nih pas poso. Saya doakan pas saya lagi puasa. Doanya orang berpuasa pas mau buka gimana? Mustajab. Hati-hati. Saya doakan yang baik-baik saja ya. Semoga ilmunya berkah semuanya. Yang keempat kata Imam Ghazali, supaya puasanya di level yang kedua, belum yang level ketiga, level yang kedua. Yang berpuasa seluruh anggota tubuhnya menahan dari dosa-dosa. Kalau tidak menahan dari dosa, beliau ibaratkan seperti orang membangun istana, kemudian dia menghancurkan seluruh kota. Gimana terus artinya? Tidak ada gunanya. Kamu puasa tapi tidak sholat. Kamu puasa tapi menonton yang haram, mendengar yang haram, berbicara yang haram. Gak paham tujuan puasa apa. Padahal kamu puasa dilatih untuk tidak mengkonsumsi yang apa? Yang halal. Makan halal atau tidak? Minum halal atau tidak? Bersuami istri halal atau tidak? Nanti kalau sudah suami istri. Kalau pas puasa yang halal-halal tadi berubah jadi apa? Jadi haram. Apalagi yang dulunya haram, apalagi sebelum puasa haram, tambah makin haram pas puasa. Makanya beliau ibaratkan, nih dicatat perumpamaannya Imam Ghazali, dicatat. Hal-hal yang Allah haramkan itu ibarat racun. Hal-hal yang Allah halalkan ibarat obat. Ulangi lagi ya. Yang halal seperti apa? Loh, kok racun gimana? Yang halal seperti apa? Obat. Yang haram seperti racun. Oke. Racun bisa diminum enggak? Mati. Kalau diminum mati. Yang haram ini mematikan hati langsung. Hatinya mati, mayit. Gimana kalau mayit disentuh? Tidak ngefek. Saya kasih ceramah gini, tidak mempan. Ini saya ceramahin gini, tidak mempan, mental. Tidak didengar. Ada yang seperti ini? Ada. Banyak, tapi bukan di sini semoga. Yang halal seperti apa tadi?
obat. Obat diminum ada batasnya apa enggak? Berapa kali sehari? Oh 3, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Terbatas. Puasa ini ngasih tahu kamu, makan itu jangan banyak-banyak. Serakah rakus makan gitu. Jangan kayak gitu. Minum jangan banyak-banyak, mau ditelan semua. Gimana kata Nabi aturannya dalam makan? Ukulatun yuqimna sulbah, beberapa suap saja untuk menegakkan tulang punggungnya. Fa in kana la mahalah, kalau tidak mungkin kata Nabi berapa? Fa thuluthun li ta'amih, sepertiga untuk makanan, thuluthun li syarabi, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk apa lagi? Nafasnya. Gitu ditakar. Bukan semua mau digarap semua. Gorengan, cilok, es teler, buah-buah, depannya semua itu mau dilahap semuanya. Mukbang. Mukbang ini ajarannya orang non muslim, kafir. Kata Nabi SAW, seorang mukmin makan pakai 1 usus, sedangkan orang kafir makan pakai 7 usus. Mukbang. Makan banyak-banyak. Tadi kan saya bilang puasamu jangan cuman puasa, pindah jam makan. Makannya sama saja. Puasa melatih kamu, ini yang halal itu seperti obat, nggak boleh banyak-banyak. Diatur, ditakar. Yang keberapa sekarang? Kelima. Puasa ini juga melatih, nyambung dengan yang tadi, kenyang harus dibatasi, nggak boleh lebih-lebih. Kenyang nggak boleh lebih-lebih. Kata Nabi SAW, ma mala abnu adam wi'aan syarram min batnih. Seorang anak Adam tidak pernah memberi penuh, mengisi wadah yang lebih buruk daripada apa? Perutnya. Perut ini wadah terburuk yang dibawa oleh anak Adam. Maka jangan dibikin perutnya terlalu kenyang. Kenapa? Kalau perutnya terlalu kenyang, aliran darah semakin lebar. Aliran darah itu tempatnya siapa? Jalurnya setan. Kata Nabi SAW apa? Jalurnya setan. Jalurnya ini ya. Fa inna syaitan yajri majrad dam, atau kama qala Nabi SAW saat Nabi mengantarkan salah satu istrinya saat keluar dari tempat iktikaf. Sesungguhnya setan itu berjalan di mana? Di aliran darah. Semakin orang kenyang, semakin lebar jalannya. Gimana kalau semakin lebar jalannya? Mobilnya makin banyak? Makin banyak. Semakin dia lapar, semakin sempit jalannya. Setannya mau naik mobil tidak bisa, harus jalan kaki. Semakin sempit. Makanya orang yang kenyang, gejolak syahwatnya naik. Syahwatnya naik, pengen melakukan yang haram-haram karena kekenyangan. Kalau dia kelaparan, tidak mikir yang haram sudah, tenaganya tidak ada. Istilahnya pakai HP mode hemat baterai. Ya, mode hemat baterai. Tidak ada notifikasi. Iya kan, kalau pakai mode hemat baterai tidak ada notifikasi. Yang keberapa sekarang? Kata Imam Ghazali, yang keenam, terakhir penutup. Pas ini penutup tinggal, katanya sampai 17.35 Ustadz, santri ambil makanan habis ini. Oke, siap. Dihitung itu, kira 4 menit. Yang keenam, saya belum bahas inti pembahasan madrasahnya, ini baru belajar cara apa istilahnya sekolah ini tadi baru belajar tingkatannya, apa? Tingkatan kelasnya ya. Ada 3 kelas, apa saja? Awam, khawas, khawasul khawas. Terus kita baru belajar di level kedua, pelajarannya apa aja? Ada 6 pelajaran. Belum belajar kegiatan yang lain di sekolahnya ini. Ada kegiatan sholat tarawih. Ada kegiatan apa lagi tadi? Tilawah Quran. Ini masing-masing ada kurikulumnya. Kita baru bahas pelajaran yang keenam, yakni harus ada perasaan cemas antara roja dan apa? Pasangannya roja apa? Khauf. Apa arti roja? Berharap. Apa arti khauf? Takut. Dicatat tadi adik. Dicatat. Roja artinya
harap. Khauf artinya ini dua sayap. Kalau tidak seimbang tidak terbang. Harus seimbang antara rasa takut dan harap. Kita contohkan. Apa contohnya? Saat puasa harus punya rasa berharap. Aku berharap Allah terima puasaku. Catat, kita berharap apa? Puasanya diterima. Sekaligus harus punya rasa takut. Apa takutnya? Takut puasanya tidak. Oke. Di sini yang yakin puasanya diterima angkat tangan. Delok kan jadi gak ada yang angkat tangan gini. Tadi sudah ada yang gini-gini terus dia teman-temannya gak ada, gak ada. Tidak ada yang bisa menjamin dirinya diterima puasanya. Saya tanya lagi sekarang, ada yang puasanya tidak diterima angkat tangan? Tidak ada yang tahu puasanya diterima atau enggak. Justru karena tidak tahu itu adalah kesempatan kamu harus punya perasaan antara harap dan takut, seimbang. Enggak berharap benar-benar atau berharap benar-benar full, tapi sekaligus takut juga full. Istilahnya 50% takut, 50% harap. Oke, baik. Kayaknya sudah cukup itu. Kurang 2 menit lagi. Al-Ghazali memberikan gambaran tentang masalah kenapa Ustadz kok harus tadi bukan sekedar kok puasa ini ngelatih syahwat perut dan syahwat kemaluan. Saya ulangi lagi ya. Kenapa puasa ini mengatur syahwat perut dan syahwat apa? Kenapa yang diatur itu? Karena ini sisi kesamaan manusia dan hewan. Saya tanya, hewan punya syahwat perut? Hewan punya syahwat kemaluan? Oke. Apa yang membedakan manusia dan hewan? Kalau dua ini tidak bisa dikendalikan. Saya ulangi lagi ya. Kalau kamu tidak bisa mengendalikan syahwat perut dan kemaluanmu, sama saja kamu dengan hewan. Karena hewan tidak bisa mengendalikan syahwat perut dan kemaluannya. Betul? Pas bunyi ya. Ada makhluk yang tidak punya syahwat perut dan kemaluan. Apa nama makhluk itu? Malaikat. Kalau kamu mampu mengendalikan, kamu akan bergabung dengan malaikat. Kalau kamu tidak mampu mengendalikan, kamu akan bergabung dengan itu yang disebut dalam Al-Quran apa? Asfala safilin. Apa artinya asfala safilin? Paling rendah dari yang terendah, lebih rendah dari hewan. Saya kemarin kaget ada orang namanya asfala safilin. Orang Indonesia pokok ada di Al-Quran dijenengi anak, dinamai anaknya dengan itu ya. Jangan ngawur ya memberi nama anak. Baik, kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya dulu, jangan berdiri dulu lah itu. Nah, itu yang berdiri dulu pengurus kayaknya, bukan santri. Santri jangan berdiri dulu. Latihan disiplin. Puasai latihan disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.